Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pembatal-pembatal puasa. Hati-hati, semakin kesini nih di 10 hari kedua ini jebakan setannya banyak. Jebakan setan banyak. Tadi kita sampaikan buber. Buber itu kan banyak guyonnya, banyak ngomong-ngomongnya. Padahal yang namanya ngabuburit itu, ngabuburit itu kayak begini nih ngabuburit. Jadi menanti datangnya waktu buka itu sambil membaca Quran, kajian, ada di majelis taklim, majelis salawat, majelis zikir. Jadi meramaikan bulan ini dengan bacaan-bacaan Quran, dengan bacaan zikir, dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang nyatanya ngabuburit itu kan ngenteni waktu buka, tapi ngobrol ngalor ngidul, malah ngrasani wong, malah ngelek-ngelek uang. Di situ bukan menambah nilai ibadah puasa, malah ngentekno pahalane puasa. Gitu. Jadi makanya kan sampai Allah dengan tegas mengatakan sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan dengan apapun. Kita puasa ini karena Allah. Allah menjelaskan orang sedekah itu dibalas dengan berkali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai tak terhingga kalau kita bicara ayatnya. Orang begini dapat pahala begini. Orang sholat subuh berjamaah sampai dengan datangnya waktu Isra, kemudian dia sholat 2 rakaat, orang itu mendapat pahala seperti pahalanya orang berhaji dan berumrah. Jadi semua ibadah itu sudah disampaikan. Orang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allah hapus 10 keburukan. Allah tambahkan kepada dia 10 kebaikan. Siapa yang membaca 100 kali, Allah hapus 100 kebaikan. 100 keburukan. Allah berikan 100 kebaikan. Sampai sahabat Anas bertanya pada Rasulullah, adakah yang lebih baik daripada yang membaca 100 kali? Ada yang lebih banyak membacanya. Jadi semakin banyak membaca, semakin
banyak yang didapat. Barang siapa membaca ayat kursi 1 kali setiap dia selesai sholat maktubah, sholat fardu, diangkat 1 derajat oleh Allah. Siapa membaca Sayyidul Istighfar waktu habis sholat, dijamin dia akan mati dan masuk surga sebelum datang waktu sholat yang lain. Hampir semua ibadah haji, barang siapa hajinya mabrur, maka dijamin terhapus seluruh dosanya, dijamin surga. Tapi khusus puasa, Allah dengan tegas dalam hadis qudsi mengatakan, puasa itu untukku dan hanya Allah yang balas. Tidak ada disebut berapa balasannya, apa yang diperoleh, itu nggak ada. Di situ istimewanya puasa. Makanya banyak orang gagal dalam puasa itu karena nggak tahu rahasianya. Kalau sudah Allah itu menentukan sesuatu untuk dirinya, bahwa sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang membalasnya, maka nilai itu nggak ada. Maksudnya nggak ada, nggak bisa dihitung. Kalau kita sukses di dalam melaksanakan ibadah puasa. Contoh lain, tidak semua orang yang iktikaf itu mendapatkan Lailatul Qadar. Coba. Kita nggak pernah sadar, kita nggak pernah introspeksi, kita nggak pernah muhasabah. Termasuk yang melakukan iktikaf itu tidak pernah muhasabah. Kalau dia iktikaf itu benar-benar karena Allah, hatinya bersih, dia hidupkan malam-malam Ramadan itu dengan tilawah Quran, dengan zikrullah, dengan banyak bacaan yang baik-baik. Dia jaga lisannya dari perkataan yang tidak baik. Dia jaga hatinya untuk tidak berpikir yang baik. Pasti dia dapat Lailatul Qadar. Dan kalau sudah dapat Lailatul Qadar, hidupnya enak semua. 80 tahun jaminannya. Sekali dapat jaminan 80 tahun. 1 malam itu nilainya seperti 80 tahun, 1000 bulan. Tapi yang nggak dapat banyak. Kenapa? Karena kena jebakan setan. Inna syaitana lakum aduwwum fattahiduhu aduan. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Maka perlakukan setan itu sebagai musuh. Nah, kita ini kadang-kadang nggak sadar menjadikan setan itu teman setia. Dikonco gitu. Jadi setan itu musuh bagi kamu, kata Allah. Fattakhiduhu aduan. Jadikan ia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis syair. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya, para pengikutnya, para teman setianya untuk hidup dan tinggal di api yang menyala-nyala, itu namanya neraka jahanam. Surat Fatir ayat 6. Jadi setan itu musuh. Coba kita lihat berapa banyak orang yang berpuasa sampai hari ini dapat apa dari puasanya. Tadi saya share kan itu pesan takwa tadi. Banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa siapa yang menghidupkan Ramadan, siapa yang begitu sayang dengan Ramadan, begitu cinta dengan bulan ini, dia hidupkan waktu-waktu ini dengan tilawah Quran, dengan zikrullah, dengan hal-hal yang baik-baik. Allah akan berikan banyak kebaikan sampai nanti Ramadan yang akan datang. Tapi siapa yang menyia-nyiakan bulan ini, menyia-nyiakan waktunya, mau menjaga tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, tapi batinnya tetap mangkal sampai orang, tetap fitnah, tetap ini, tetap dongkol, mengumbar kebencian, mengumbar fitnah, memutus silaturahim, banyak di bulan ini. Mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, menipu orang lain, berkata dusta. Habis. Kita lihat ya, teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, tidak ada perkembangan dalam hidupnya. Nilai-nilai ibadahnya tidak meningkat, kualitas ibadahnya enggak meningkat, kuantitasnya yo enggak meningkat. Uripe yo mek ngono-ngono wae.
karena menyia-nyiakan bulan Ramadan. Hati-hati. Ya ini jebakannya banyak. Nanti jebakan paling gede ya di akhir bulan itu. Orang lebih sibuk mudik, lebih sibuk mikirin klambi anyar, lebih sibuk mikirin tuku roti, tuku panganan, timbangannya memperbanyak amal ibadah, memperbanyak bacaan Quran, ngebut iso katam Quran, ngebut sing akeh bacaan. Maka Allah jelaskan di situ, innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan Allah. Jadi dosa orang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah, lebih mendahulukan dan lebih takut akan kepentingan duniawi, kepentingan nafsunya, lebih memperturutkan keinginan hawa nafsunya daripada apa yang dimaui Allah, itu kalau mati ngeri. Jadi yang dimaksud tidak diampuni itu mati dalam keadaan membawa kesyirikan. Ya. Orang Buddha itu syirik, nyembah patung, nyembah ini. Orang Hindu syirik. Orang Kristen itu syirik, orang Konghucu lebih syirik. Tapi kalau mereka bertaubat, mereka berikrar masuk Islam, dia bertobat benar-benar dengan taubatan nasuha, dia jalankan agama ini dengan benar, mati diampuni. Orang Islam sholat dilakoni, puasa oke, baca Quran juga jalan, tapi masih kepunden. Kalau kepundennya dia yakini dengan kepunden itu dia bisa selamat, ya, maka syirik itu. Tapi kalau saya meyakini setiap desa mesti ada punden kan. Setiap desa di mana-mana. Zaman kecil saya juga ada punden. Saya menganggapnya punden itu panjer, pusernya desa. Tempat yang menurut saya mustajabah untuk berdoa. Tempat yang dipilih Allah sebagaimana tempat-tempat mustajabah yang disebutkan di tempat lain. Maka kalau saya datang ke punden, niat saya berdoa kepada Allah di tempat itu, saya anggap tempat itu tempat baik. Tempat yang mempermudah doa saya untuk diijabah oleh Allah, enggak ada syirik. Ya, akhirnya orang kalau enggak paham syirik, jangan ngomong syirik. Bahaya. Banyak kan teman-teman kita nih yang di YouTube itu gampang banget mensyirikkan orang. Orang ke makam katanya syirik. Padahal enggak ada orang ke makam minta ke makam, ya makam, ya kubur enggak ada. Doanya ya Allah ya Rabb. Kan gitu ya. Ya ziarahnya itu enggak ada masalah, enggak ada dosa. Selama kita meyakini dengan ziarah itu kita akan mendapatkan jalan mudah menuju kepada Allah. Itu dasarnya kan ada di surat At-Taubah ayat 40 itu. Yabtagi wasilah. Carilah olehmu wasilah. Jalan untuk menuju kepada Allah. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mencari jalan. Jadi Allah mengampuni dosa orang berzina, orang melakukan perbuatan dosa yang lain, mati belum sempat bertobat, maka diampuni nanti oleh Allah. Setelah di neraka dicuci dosanya, masuk surga. Tapi untuk syirik, siapapun yang mati dengan membawa kesyirikan pada saat dia sedang melakukan kesyirikan, mati tidak ada ampun. Hati-hati. Dan syirik yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW berkali-kali saya jelaskan. Yang pertama itu kesombongan, merasa diri sudah aman dengan pekerjaannya, aman dengan perdagangannya, aman dengan apa yang dia miliki. Ini yang paling bahaya. Sampai Rasulullah SAW menyatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya aja sebutir sawi, sebutir biji sawi kesombongan. Tidak akan masuk surga. Dia merasa aman. Wah, gampang, duitku soke, mobilku akeh. Gak mungkin aku jatuh miskin. Itu syirik.
Ini syirik yang paling ditakutkan Rasulullah Muhammad SAW. Aku tidak takut umatku bakal menyembah patungnya Bunda Maria. Aku nggak takut umatku bakal menyembah kuburan seperti orang-orang Majusi. Aku tidak takut umatku akan menyembah selain Allah secara terang-terangan. Tapi yang aku takutkan kepada umatku, mereka akan terhinggapi kesombongan, di mana mereka akan meninggalkan Allah dengan lebih mementingkan keduniawiannya. Jadi dia merasa aman dengan uangnya, merasa aman dengan perdagangannya, merasa aman dengan pekerjaannya, merasa aman dengan pendidikannya. Ini yang bahaya. Karena dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuhayya ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kecuali Allah yang cuma satu, Tuhan yang satu. Innama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Allah, bisa melihat wajahnya Allah, bisa bertemu dengan Allah, maka Allah syariatkan di situ jelas, siapapun yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia falyamal amalan sholihan, selalu berbuat kebaikan. Syarat pertamanya itu selalu berbuat kebaikan. Hidupnya tuh dia sih kebaikan terus. Mau dia sih kebaikan. Tidak mau dia maunya jelek. Dijelekin orang ya baik saja. Diganggu orang dimaafin. Didolimi orang didoain. Apa saja. Hartanya diambil orang diikhlasin, dianggap sedekah. Wala yusrik bi ibadihi rabbihi ahadan. Dan jangan kau sekutukan aku. Jangan sekali-kali menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang boleh ditakuti cuma Allah, karena Allah yang maha segala-galanya. Dia maha bijaksana, maha kuasa, maha menghidupkan, maha mematikan, maha memberi. Maka kenapa takut kepada selain Allah? Nggak akan bisa ada yang bisa memberi seperti Allah memberi. Tunduk patuh cuma Allah. Nggak ada yang bisa membuat langit, bumi, tanaman ini semua kecuali Allah. Kalau kita membawa Allah kepada ayat-ayat yang tersirat ini, gaduh. Tidak akan pernah ketemu yang namanya syariat hidup itu. Kalau kita mempelajari ayat tersurat, tidak dilihat ayat yang tersirat. Ayat yang tersirat ini jauh lebih banyak jumlahnya dibanding ayat tersurat. Coba, nanti sekarang ada bintang enggak? Ada bintang enggak itu? Coba kemana itu sembunyinya bintang-bintang? Pulang kemana? Nanti malam tuh muncul dia. Itu ayat itu. Kenapa munculnya kok nunggu gelap? Terus kemana perginya? Tinggalnya di mana? Perputaran langit bumi ini diatur. Maka ya jangan mau diatur dengan selain Allah. Gitu kan? Tidak akan pernah cinta kepada Allah kalau kita masih mau diatur kepada selain Allah, masih mau diatur dengan aturan-aturan selain aturan Allah. Jadi yang kedua itu kata Rasulullah, manusia cenderung mengikuti apa yang diaturkan, yang disampaikan oleh yang namanya manusia. Lebih mentaati manusia dibanding mentaati Al-Quran dan hadis.
Aturannya manusia lebih diikuti, lebih ditaati. Takut dengan penjaranya manusia. Luqman berpesan kepada anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa idh qala Luqman li ibnihi, berkata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kau sekutukan aku, jangan kau sekutukan Allah. Jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Inna sirka la dzulmun adim. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi orang dengan peraturan-peraturan manusia itu lebih tunduk, lebih patuh, lebih diikuti dibanding aturan-aturan Allah. Itu banyak tanpa sadar. Sirik-sirik kopi, sirik sogir ini kecil-kecil. Dan itu pinternya setan, Masya Allah. Pinter banget setan itu. Ngopo. Setan diunu, ngono penak, rame-rame, ini. Padahal nggak ada nilai. Dia juga bukan orang yang ahli, bukan orang yang berilmu. Kok gak butuh ilmu. Jadi lebih mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dibanding mengikuti aturan-aturan Allah. Yang ketiga apa? Mereka menyandarkan hidup kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya. Wah gampang lah Pak Kusuki. Pokoknya beres. Karena bapakku beres kabeh. Allah tegaskan di dalam surat Taubah itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'ukum wa ikwanukum awliya'a in istahabbul kuffar 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai pelindung, sebagai penjamin hidup. Apalagi jika mereka itu lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humud dhalimun. Dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan bapak-bapaknya, saudara-saudaranya sebagai pelindung hidupnya, sebagai penjamin hidupnya, maka itulah golongan orang-orang yang zalim. At-Taubah ayat 23. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Sungguh Allah itu sangat benci, sangat tidak suka kepada orang-orang zalim. Di dalam ayat selanjutnya 24 tegas lagi Allah menyatakan, "Qul," katakan mereka kepada mereka Muhammad, "In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu taraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fisabilihi." Katakan Muhammad kepada mereka itu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, suami-suamimu, wa asiratukum, keluargamu, wa amwalu taraftumuha, harta-harta kekayaan yang kamu usahakan, yang kamu himpun, tabungan-tabungan, celengan-celengan itu. Wa tijaratun ta'sawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya.
dan rumah-rumah tardaunaha, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallah wa rasuli, lebih kamu cintai dibanding kamu cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Wajihadi fisabilihi, dan dari berjihad di jalannya. Maka Allah mengancam, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la ya'dil qaumal fasikin. Sungguh tunggulah keputusan dari Allah, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Siapa orang yang fasik? Yang lebih mencintai bapaknya daripada Allah dan Rasulnya, yang lebih mencintai ibunya daripada Allah dan Rasulnya, yang lebih mencintai istri atau suaminya daripada Allah dan Rasulnya, yang lebih mencintai anak-anaknya daripada Allah dan Rasulnya, yang lebih mencintai perdagangannya, mencintai hartanya. Ini dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. Dan ditegaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatad dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik thawaban wa khairun amalan. Sesungguhnya harta-harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus menerus, ya, amal sholihah, yang tiap hari amal baik terus, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Ikut mazhabnya Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi, ya. Kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Dan itu lebih baik untuk dijadikan harapan. Sak pinter-pinternya anakmu, sak hebat-hebatnya bojomu, sak hebat-hebatnya bapak ibumu. Itu kalau ditafsirkan secara luas, tidak layak kau jadikan harapan hidup. Karena Allah tidak menjamin dari mereka akan memberikan kehidupan. Tetapi amal-amal yang soleh, kebajikan-kebajikan yang dikerjakan secara terus-menerus, tidak pernah berhenti di dalam berbuat kebaikan, justru itulah yang bisa kau jadikan harapan untuk hidup. Karena apa? Ada jaminan dari Allah. Setiap kebajikan itu berpotensi mendapatkan pahala minimal 10 kali lipat. Jadi Allah sampai jelaskan seperti itu. Anak-anak, harta kita semuanya itu adalah perhiasan dunia. Tetapi amal-amal yang soleh, yang dilakukan secara terus-menerus, itulah yang dinamakan harapan. Dan dia lebih baik nanti di sisi Allah perhitungannya. Kenapa? Lahu maqallidus samawati wal ard walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Karena sesungguhnya milik Allah lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi itu. Allah menjawab. Allah menjelaskan kenapa kamu tidak boleh menaruh harapan pada anak-anakmu, sak pintar-pintarnya mereka, sak tinggi-tinggi ilmunya. Tapi justru disuruh kita berharap kepada kebajikan-kebajikan yang kita himpun itu. Karena Allah menjawab dalam surat Az-Zumar ayat 63. Lahu maqallidus samawati wal ard. Karena sesungguhnya miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Walladzina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang kafir serta orang-orang yang mengkafiri ayat-ayat Allah, ulaika humul khasirun. Maka mereka akan masuk golongan orang-orang yang rugi. Siapa yang orang dikatakan kafir? Wis dieling. Harta dan anak-anakmu itu perhiasan dunia. Enggak layak mau jadikan harapan.
Setinggi apapun pangkatnya anakmu, setinggi apapun kedudukannya, setinggi apapun ilmunya, sepintar apapun dia, kalau dia jauh dari Allah, jauh dari syariat Allah, dia hidup dengan tidak di dalam agama Allah, maka tidak layak dijadikan harapan. Sekalipun dia orang yang taat, kita hanya bisa berharap doanya. Tapi berharap kebaikan itu enggak mungkin. Kenapa? Walillahi fa'budu wa kun minas syakirin. Karena itu hendaklah Allah saja yang kau sembah. Dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur atas apa yang diberi Allah kepada kalian. Surat Az-Zumar ayat 66. Jadi kalau kita lupa bahwa ini dari Allah, mulut ini bisa ngomong dari Allah, semua digerakkan Allah, mana ada cinta? Cinta itu karena syukur kita kepada yang diberi Allah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katanya gitu. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku itu, apabila hamba-hambaku benar-benar mencintai aku, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada hamba-hambaku, bila memang mereka benar-benar mencintai aku, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Muhammad, ya, ikuti Muhammad. Aku yang dimaksud sini Muhammad. Ikuti Muhammad. Mengikuti Muhammad itu berarti mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni Al-Quranul Karim. Mengikuti Al-Quran. Mengikuti Muhammad berarti mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, diperintahkan oleh baginda Nabi. Tapi tidak berarti yang dulu tidak ada dicontohkan sekarang salah. Nanti saya jelasin. Saya punya dalil-dalilnya. Termasuk dalilnya tahlil itu ada. Jangan dikira tidak ada. Tidak kasih nanti rahasianya untuk jawab mereka. Karena itu. Jadi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yu'bibkumullah. Allah menjaminnya. Yu'bibkumullah. Barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, termasuk bulan Ramadan ini. Ini bulannya Allah. Ini bulan istimewa. Bulan yang dimuliakan Allah. Kita cinta pada Allah, kita cintai bulan ini. Kita hidupkan bulan ini. Kita berpuasa tidak sekedar tidak makan, tidak minum. Tidak sekedar menahan syahwat. Tapi kita menahan hati kita, menahan pikiran kita, menahan jiwa kita. Menahan keinginan-keinginan duniawi kita. Meninggalkan segala kesenangan duniawi. Untuk prihatin. Untuk benar-benar laku batin, laku jiwa raga, wis ben saon-onoe. Petuk apa ya dipangan, ora enak ya ngombe rak apa mangan kurma, sing penting posone sukses. Itu. Maka kalau di situ itu tanda cinta, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi Allah menjanjikan siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, Allah janjikan akan diberikan ampunan dan penghapusan segala kesalahan dan dosa. Surat Ali Imran ayat 38 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa yang benar-benar mencintai Allah, ya, maka sesungguhnya dia akan diampuni segala dosa-dosanya, diampuni segala kesalahan, dihapus segala kesalahan dan keburukan hidupnya. Awalam ya'lamu annallaha yasutur rizqa lima yasa'u wa yaghfiru inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa ya'dir inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki itu bagi siapa yang dikehendaki dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki. Jadi masih bapakmu itu sugih, wong tuamu sugih, anakmu sugih, dulurmu sugih, tidak ada jaminan.
Karena Allah sendiri menjelaskan. Sesungguhnya yang mengetahui, mereka belum mengetahui bahwa Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Dan sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Surat Az-Zumar ayat 52. Makanya jangan menyandarkan hidup kepada selain Allah. Jangan takut, jangan menyandarkan hidup pada rezeki, pada perdagangan, pada perniagaan. Karena Allah jelaskan tadi, kalau dia lebih mencintai istrinya, lebih mencintai perdagangannya, bapak-bapaknya, lebih dicintai perdagangan yang takut rugi. Wah, boleh rugi piye? Ya tak tinggal iktikaf kok piye? Ya tinggal ngaji piye? Ra sing tuku dia tutup, ada duit. Ya. Ini Quran yang ngomong. Perdagangan yang kamu takuti kerugiannya itu lebih kamu cintai dibanding cintamu kepada Allah. Maka tunggu saat Allah menurunkan azab balasan. Dan saat kita seperti itu, saat itu pula kita kalau mati masuk golongan fasikin. Jadi hati-hati. Jadi jangan menyandarkan hidup pada selain Allah itu termasuk kesyirikan yang bisa membatalkan nilai-nilai puasa. Bahkan menurut banyak ulama bisa membatalkan seluruh rangkaian puasa kita. Orang-orang yang menyandarkan hidup pada harta atau jabatan itu sama Allah disamakan dengan membeli kekafiran dengan iman. Allah sindir itu dalam surat Al-Imran ayat 177. Innal ladzina istarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'an walahum adzabun alim. Innal ladzina istarawul kufra bil iman. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman la yadurrullah syai'an. Sedikit pun tidak membuat Allah itu rugi. Yang ada malah walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sedekah karena duit jabatan, gak melok duit diakoni. Beras presiden, beras gubernur, padahal itu duitnya negara, duitnya pemerintah dipakai. Itu membeli kekafiran dengan iman, itu hati-hati. Innamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Wa antu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alakum amwalakum. Dan jika kamu benar-benar beriman serta bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu. Dan dia tidak akan meminta hartamu, maksudnya enggak ngurangi rezekimu, malah nambah. Jadi tafsir ayat ini, dan dia tidak meminta hartamu. Dan di dalam surat Al-Baqarah itu kan ujian dimulai dari minal khauf wal ju' wal aksi minal amwal, dikurangi hartanya, diuji dengan berkurangnya harta. Ini enggak. Orang yang benar-benar dia beriman, bertakwa kepada Allah dengan mengabaikan segala urusan duniawi, justru hartanya itu tidak kurang. Sampai duit 200 dibelanjakno 100 malah kok sore ala 300. Gak kurang, nambah terus. Surat Muhammad ayat 36. Jadi diawali dengan peringatan innamal hayatad dunya laibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sesuatu guyonan, senda gurau, permainan. Gak ada apa-apanya. Gak bernilai di sisi Allah. Tetapi jika kamu benar-benar beriman serta bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala kepada kamu. Dan tidak akan meminta hartamu sedikit.
Maka kalau saat ini kita lagi galau, lagi ini, lagi itu, lagi macam-macam, lagi takut, dosanya diampuni apa enggak, puasanya diterima apa enggak, Allah sudah mengingatkan kita di Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, terlanjur cinta dunia, terlanjur cinta takut mati, terlanjur lebih cinta kepada yang lain-lain tadi daripada cinta pada Allah. Sudah terlanjur hidupnya wis lebih banyak urusan dunia daripada ibadah. Yang sampai melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Masih ada kesempatan ini. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa yang kamu lakukan. Dengan cara apa? Innahu wal ghafurur rahim. Kalau kamu meyakini sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, sekarang ini kesempatan. Cari ampunan Allah sebanyak-banyaknya untuk menutup segala celah buruk kemarin. Kejar. Sing banter. Ya. Di situ itu yang bisa benar-benar membelincirkan kita dari puasa. Yang keempat ya. Yang ketiga apa keempat? Gak nyadat. Hah? Keempat. Ini mau nyadat kebetulan Pak di sini. Keempat, itu lebih mencintai dunia dan takut mati. Ubud dunya da'iqatul maut. Ya, yang keempat itu ubud dunya da'iqatul maut. Jadi lebih cinta kepada dunia tapi takut mati. Wedi banget mati. Jangan takut mati. Mati itu pasti, tinggal nunggu waktu aja. Gak lama mati itu, sebentar lagi datang. Oh, sudah ada catatannya. Banyak itu. Ya. Yang nomor 5, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW serta mendustakan sebagian dari ayat-ayat Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi tidak dipakai sebagai hudan. Tidak dipakai sebagai petunjuk. Tidak dipakai sebagai rujukan. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu Allah malah tegasnya mengatakan Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi juga tidak hanya kon mrono, enggak. Yang dimaksud di sini ya, sesungguhnya di dalam diturunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi sampean enggak dikongkon Quran, kon mrono enggak. Kon mrono ojo menggok-menggok sik lek gak ketemu iki. Mulai sono tondo iki kon menggok ngene. Engko lek ana gambar iki kon nganano. Lah ketemu ngene kon kok mandek nang kono, enten ana dhisik ana kancane budal nganan terus penjelasannya seperti itu. Jadi
Sholat tidak sekedar rukuk, sujud dan sebagainya. Tiap ada penjelasan, tiap rukuk itu apa, sujud maknanya apa, salam apa, begitu. Jadi sebagai petunjuk dan juga sebagai penjelasan atas petunjuk itu bagi manusia loh. Bagi manusia. Ya. Jangan ingat. Al-Quran sebenarnya itu untuk seluruh manusia. Cuma yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, tidak pakai Al-Quran sebagai pegangan hidup, akhirnya mereka jadi kafir, jadi munafik. Maka di dalam Al-Baqarah ayat yang pertama itu ditegaskan hudal lil muttaqin. Maknanya apa? Hanya orang bertakwa saja yang mampu dan mau menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Nah, kalau orang nggak bertakwa sulit pegang sama Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ditinggal, diabaikan. Padahal kan di surat Al-Jathiyah ayat 18 itu dengan tegas Allah mengatakan kan, summa ja'alna ala syari'ati minal amri. Ya, di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 itu Allah tegas mengatakan summa ja'alna ala syari'ati. Kemudian aku jadikan kamu hidup di atas syariat, di atas aturan, minal amri, atas segala urusan hidupmu. Fattabiha, maka ikuti aturan itu. Quran itu macamnya. Wala tahtabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu ngikuti aturan-aturannya manusia. Padahal mereka enggak paham Quran, enggak ngerti Quran sakarep dhewe. Wong liya dilarang awake dhewe nglanggar itu kan ngawur. Malah dieloki. Ya. Enggak boleh. Seperti itu. Jadi aturan yang wajib diikuti hanya aturan Allah, petunjuknya Allah. Dan Al-Quran itu sudah sampai saya katakan di surat Al-Isra 182. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah aku keluarkan dari dalam Al-Quran itu kalau dibaca itu, dikeluarkan oleh Allah dari dalamnya itu. Wa huwa sifat penawar, bisa jadi obat. Pas sakit baca Quran jadi obat, sedih baca Quran penawar kesedihan, bisa penawar kebodohan, bisa penawar macam-macam, penawar racun. Warahmah, yang dengan kita memegang Quran, membaca Quran, mentadabari Quran itu kita mendapatkan kasih sayang lil mukminin, bagi orang-orang yang meyakini, orang-orang yang benar-benar yakin dengan Al-Quran itu sebagai sifat dan rahmah. Wala yazidu lidh-dhalima ila khasara. Dan Al-Quran itu tidak pernah mendatangkan apa-apa kecuali kerugian bagi orang-orang zalim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu tidak mendatangkan apa-apa bagi orang-orang zalim illa khasara, kecuali kerugian. Siapa orang zalim? Orang tidak bisa baca Quran, tidak mau belajar Quran, zalim itu. Orang bisa baca Quran, tidak mau baca, zalim. Orang mampu baca Quran, punya waktu, tidak mau, zalim. Bingung, nggak mau minta petunjuk Quran, padahal di rumah ada Quran bisa dibuka. Cari petunjuknya apa ini? Masalah saya ini bisa dari ayat mana ini? Selesai. Orang-orang zalim itu orang yang membuang Al-Quran, orang yang apa yang istilahnya? Al-Quran itu pinggir. Kalau gak ganggu, tidak dianggap hal utama, itu menjadi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi kalau kita tuh bahkan dalam satu hadis qudsi itu Allah menerangkan, bacalah Al-Quran, ya, bacalah Al-Quran, dan jangan pernah kau tinggalkan membacanya, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di 3 tempat saat nyawa kita diambil. Al-Quran itu masuk ke dalam dada. Dia membawa roh supaya nggak sakit di badan.
Saat kita masuk ke liang lahat, wis diuruk, ditinggal, dia datang menemani. Dan setiap pertanyaan, sampean gak usah khawatir gak iso jawab. Maka Al-Quran ini yang menjawab langsung. Loh, jari malaikat mungkar nakir, aku gak takon awakmu, takon nang mayit iki. Mayit iki iku menghidupkan aku dikala dia hidup. Aku diutus Allah untuk mendampinginya dan menjawab setiap pertanyaan kamu. Sampai jengkel mungkar nakir ngali. Sekarang takok mana? Dan dia akan datang nanti di yaumul akhir, di padang mahsyar, di mana anak tidak kenal orang tua, istri nggak tahu mana suaminya, suami sudah nggak peduli dengan istrinya di mana, orang tua juga nggak pernah akan tahu anaknya di mana. Semua kacau, semua bingung, semua sibuk ngurusi diri mereka sendiri, semuanya telanjang. Al-Quran akan datang sebagai penaung yang mendinginkan dirinya, memberikan suasana yang dingin. Dan dia menjadi perantara syafaat Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil dia di hadapan Allah. Ditutup kain tabir. Enggak ada yang bisa melihat. Yang pertama Allah tambahkan apa? Kesalahan-kesalahannya. Ini buku catatanmu, buka. Kamu lihat. Dibuka kesalahan-kesalahan di sini. Bikin tahu ini, bikin gemeter dia, ketakutan. Karena yang ditampakkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Seolah-olah dia masuk neraka. Begitu sampai di bawah, suruh membalik. Suruh ngulang bacaan dari depan. Semua kesalahannya terhapus. Karena bacaan Quran itu jadi nilai baik-baik. 10. Dan tidak ada yang tahu itu. Karena ditutup tabir. Hanya Allah dengan dia. Tertutup begini. Maka lihatlah ke atas. Dia melihat dengan senyum yang luar biasa. Betapa indah tempat itu ya Allah. Betapa luar biasanya. Adakah orang yang bisa menjangkau tempat itu? Dan engkau akan diantar dengan bacaanmu ini ke sana. Jadi bacaan Quran kita mengiringi. Bawa ke tempat yang tinggi. Ini orang banyak yang gak peduli dengan Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Memang setan itu pinter. Ngaku dewe sering dikudo mbak setan. Wis mari kata mbak santai-santai. Kula kata maneh, gampang-gampang. Setane mesti. Bojomu lho, sebelah iki lho, sebelah wis nyapa Pak, lapo ngaji. Nah, sebelahku ngora aku iki ngaji, ya ini dibisik setan. Eman lho iku, wis gawe daster barang. Wis gak kathokan iki jare setan. Itulah hebatnya setan. Ya kadang-kadang ambek dolan ini. Mau mana? Astagfirullahaladzim. Kok ae. Makanya padahal kalau kita benar-benar berpegang pada Al-Quran itu, insya Allah kita ini gak akan jadi miskin. Karena dia menjadi penawar atas segala bentuk kemiskinan. Menjadi penawar dari gundanya hati. Dan sebagainya. Baik. Jadi meninggalkan Al-Quran, meninggalkan